وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain, amma ba'd. Teman-teman mahasantri Afkar, kelas Afkar Mabana Ar-Razi, jurusan FKIK UIN Maulana Ibrahim yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu lagi melanjutkan kegiatan kita setelah UTS yang kemarin kita awali lagi untuk malam hari ini, yaitu afkar kita. Mudah-mudahan permulaan dari setelah kita UTS ini menjadi permulaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Biqadhi hajatina wa hajatikum min hawaijid akhirah fid dunya bil maisar wal khidmah firana, khususan hajatina fid dunya bi ilmin nafi'an bi barakatil jamil aula wa jamil bagurati masyayikhina muallimina wa asadidina, khususan ila rusaikhina al-hajjah. Al-Fatiha. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan untuk afkar kita, yaitu kitab Safinatun Najah, halaman 10, yaitu setelah bab tayamum. Setelah itu juga bab yang membatalkan tayamum. Selanjutnya faslun utawi ikilah fasal, alladzi utawi kang bisa yadhuru nyucekake minan najasati saking pira-pira najis, iku thalathun ana telu. Al-khamru suwijine iku khamr, idza takhallalat tatkalani dadi idza takhallalat takalani dadi apa khamr ing cuka binafsiha kelawan awak dhewe khamr. Wal wajildul maitati lan kulite batang, idza dubigha nalikane den sama, idza dubigha nalikane den sama apa jildul maitati,
Wama lan najis soro kang dadi apa mah hayawanan ing hayawan. Fasal selanjutnya yaitu perkara yang bisa suci atau perkara suci atau najis yang suci atau najis yang bisa suci itu ada 3. Kata-kata yadharu itu kalau dibaca yutoharu berarti disucikan. Di sini bukan disucikan, tapi dikarenakan sebab yadharu yaitu suci sendirinya. Yadharu bisa suci minan najas itu dari bauran najis itu ada 3. Perkara yang suci dari beberapa najis itu ada 3. Alladzi perkara yadharu bisa suci minan najasati dari beberapa najis itu thalathun ada 3. Yang pertama al-khamru yaitu khamr. Khamr itu menjadi suci idza takhallat bi nafsiha. Syaratnya khamr itu menjadi suci kalau khamr itu berubah dikarenakan bi nafsiha bentuknya sendiri. Maksudnya khamr itu asluhu adalah najis, tapi seandainya itu menjadi cuka itu akan menjadi suci. Sucinya itu dikarenakan tidak tercampur dengan yang lain atau dikarenakan disebabkan dimasuki sesuatu. Maksudnya gini, seperti halnya anggur. Anggur itu kalau dibuat jus, setelahnya anggur itu didiamkan atau dipendam. Ketika dipendam itu secara otomatis akan panas di dalam pendaman itu atau di dalam tanah. Atau anggur dijadikan susu, diperas, diambil airnya. Ketika sudah diambil airnya, dimasukkan ke dalam tanah, diuruk dengan pasir, mungkinlah selama 3 hari atau 5 hari karena terkena panas di dalamnya itu akan menjadi khamr melalui proses seperti itu. Lah ketika menjadi khamr seperti itu didiamkan saja mungkin sampai 10 hari atau 15 hari sehingga proses yang awalnya itu khamr menjadi cuka, maka itu menjadi suci karena prosesnya itu bukan dikarenakan dicampur dengan sesuatu yang lain. Kalau enggak seperti itu juga seperti khamr. Khamr itu najis. Ketika didiamkan, mungkin didiamkan nggak dicampur atau dimasuki dengan yang lainnya, dipendam, di atasnya dikasih pasir, terus terkena matahari, dalam beberapa hari gitu memuai sehingga menjadi cuka, maka itu juga suci. Yang asalnya najis karena khamr itu najis menjadi suci. Tapi seandainya untuk perubahan itu dicampur dengan barang yang suci, maka tetap menjadi najis. Ya, soalnya khamr sudah khamr. Mungkin kalau di dalam sarahnya itu Safinatun Najah ini dalam sarahnya Kasifatus Sajah itu diterangkan bahwasannya ketika itu khamr itu dimasuki dengan kerikil atau batu kecil. Setelah dimasuki batu kecil itu menjadi cuka, maka tetap dihukumi najis. Kenapa seperti itu? Karena asluhu khamr itu najis. Batu itu walaupun itu sudah dicuci, dimasukkan ke najis, maka batu itu juga menjadi najis. Batu yang suci dimasukkan ke najis. Najisnya apa? Khamrnya tadi. Maka ketika memuai sampai 10 hari menjadi cuka, maka cukanya juga tetap najis dikarenakan bukan binafsiyah, bukan sendirinya yaitu berubah menjadi najis, tapi berubahnya itu karena dimasukin sesuatu.
atau dicampur dengan barang yang lain yang bisa menyebabkan menjadi cuka yang aslinya khamr, itu tidak boleh. Nah itu. Najis bisa menjadi suci, itu ada 3 najis. Yang pertama adalah khamr. Khamr bisa menjadi suci asalkan perubahan itu dikarenakan dirinya sendiri, bukan dicampur dengan yang lain, atau dicampur dengan barang yang suci, karena barang suci itu ketika dimasukkan ke sesuatu yang najis akan menjadi najis. Yang kedua, wajildul maitati, kulitnya bangkai, idza dubiha, ketika disamak. Bangkai yang dimaksud di sini adalah, yang beda disamak itu adalah ada kalanya bangkainya itu adalah bangkai makanan, hewan yang bisa dimakan seperti onta, kambing, kerbau, sapi. Itu ketika menyembelih bighairillah, dengan tanpa menyebut nama Allah, bighairi asma'illah, atau dengan menyebut tanpa nama-nama Allah, atau bismillah, dengan tanpa bismillah, akan menjadi bangkai yang asalnya itu adalah hewan yang boleh dimakan seperti onta, kambing, kerbau, sapi. Itu ketika matinya bukan karena disembelih, maka menjadi bangkai, maka kulitnya boleh disamak untuk bisa menjadi suci. Atau seperti makanan yang tidak bisa untuk atau hewan yang tidak bisa untuk dimakan seperti harimau, ular. Ini kan haram untuk dimakan, tapi kulitnya itu boleh untuk disamak. Tapi tidak boleh untuk dimakan karena diambil manfaat untuk sesuatu yang lainnya. Mungkin digunakan untuk sajadah, digunakan untuk baju, dan lain sebagainya. Yang tidak boleh disamak intinya apa? Hewan yang mempunyai kulit yang bisa disamak, kecuali yaitu babi sama anjing. Kulitnya babi sama anjing ini tidak boleh untuk disamak. Harimau boleh, singa boleh, ular boleh. Apalagi barang yang boleh dimakan seperti kerbau, sapi, onta, domba, dan sebagainya. Itu yang binatang ternak yang boleh dimakan itu, kecuali pitik ayam itu kan nggak punya kulit untuk disamak, nggak bisa disamak itu. Maka boleh dagingnya itu atau bangkainya itu diambil kulitnya, dan kulitnya bisa menjadi suci, kecuali bisa menjadi suci apabila disamak. Yang aslinya itu najis. Najisnya dikarenakan penyembelihannya bukan menyebut nama Allah. Atau harimau meninggal. Ketika harimau itu mati, maka kulitnya diambil, disamak, maka boleh. Penyamaan ini dikarenakan apa? Dikarenakan di situ kulitnya itu masih ada sisa-sisa darah atau daging yang nempel pada kulit. Maka untuk membersihkan itu, karena itu bangkai, karena bangkainya itu adalah darah sama dagingnya itu. Kalau kulitnya ya tetap bangkai, najis, tapi ketika disamak maka menjadi suci. Lah untuk menjadikan suci itu harus disamak. Samaknya itu dengan cara yaitu dikeringkan. Sebelum dikeringkan itu dicuci dengan sesuatu yang membuat pahit atau barang-barang yang pahit, itu digunakan untuk menyamak. Istilah kata ketika kita ini merasa bergetar dari mulut kita ini karena kepahitan itu bisa digunakan untuk menyamak. Mungkin itu gamping, pokok sing pahit-pahit itu boleh digunakan untuk menyamak. Itu dibersihkan, daging-dagingnya dibersihkan, darah-darahnya. Setelah itu dicuci dengan air-air yang pewahi tadi. Setelah dicuci, disucikan. Kalau disucikan, dijemur. Ketika sudah kering,
itu sudah menjadi suci walaupun itu hewannya itu mati sendiri. Karena mati sendiri itu tidak disembelih karena Allah, itu menjadi bangkai, maka bangkainya itu boleh disamak kulitnya, tapi bukan daging sama darahnya. Tapi yang disamak di sini kulitnya bangkai hewan itu boleh untuk dijadikan manfaat asalkan sebelumnya yaitu disamak dengan cara apa? Dengan cara dicuci dengan bahan-bahan yang pahit. Setelah dicuci dengan barang-barang yang pahit, disucikan dengan air. Setelah disucikan dengan air, dijemur di halaman atau di tempat penjemuran. Setelah kering boleh digunakan untuk sajadah, digunakan untuk baju dan lain sebagainya. Yang selanjutnya wama soro hayawanan, yang ketiga najis yang bisa menjadi suci. Yang nomor 3 adalah wama soro hayawanan, yaitu perkara yang menjadi hayawanan atau najis yang menjadi hayawanan. Contoh, saumpama ada kerbau. Kerbau itu meninggal. Setelah itu keluar setnya itu kan hayawan yang tumbuh dari bangkai tadi. Kalau bangkainya itu tetap najis, tapi hayawan yang muncul itu setnya itu tidak najis. Sawahnya keluar, setelah itu nempel di bajunya sampean atau keliling-keliling di tempat sajadah, itu tidak najis. Tapi jumhur ulama mengatakan yang asli, karena hayawanan ada kebanyakan itu yang nemplek pada bangkai itu sendiri, itu kebanyakan hayawan seperti set itu karena dibawa oleh burung atau dibawa oleh hewan lain, mungkin lalat dan sebagainya, sehingga ditaruh di situ sehingga menjadi set. Itu tidak suci. Tapi yang suci itu yang asli keluar dari hayawan itu, walaupun hayawanannya itu bangkai, tapi mengeluarkan setnya itu suci. Tapi yang paling asli itu cuma 2 menurut ulama, karena jarang hayawan itu yang timbul dari bangkai itu sendiri, biasanya karena dibawa oleh hewan lain. Yang asli itu khomer. Khomer itu bisa menjadi suci ketika sudah berubah menjadi cuka, dan perubahan itu karena binafsiha, sendirinya, bukan karena campuran atau barang yang dimasukkan. Yang kedua wajildul maitati, yaitu kulit bangkai menjadi suci bila disamak dengan menggunakan barang-barang yang pahit atau benda-benda yang pahit, dicampur dengan air atau digosokkan di situ. Setelah menjadi pahit maka menjadi suci, kecuali yang tidak bisa disamak, yaitu hewan babi sama hewan anjing. Yang ketiga dari najis yang bisa menjadi suci itu adalah hayawanan atau hewan yang keluar dari bangkai. Seperti contohnya, kalau dicontohkan seperti set yang keluar dari bangkai itu suci. Ini tentang perkara yang suci bisa menjadi perkara yang najis bisa menjadi suci, ada 3 itu. Selanjutnya faslun utawi ikilah fasal anwa'un najasati, atau beberapa najis, bagian-bagian najis. Faslun utawi ikilah fasal an-najasatu utawi piro-piro najis iku thalathun ono 3. Mughalladatun, suwijine iku najis mughalladah, wa mukhaffafatun lan utawi nomor 2 najis mukhaffafah, wa mutawassitatun lan utawi nomor 3 najis mutawassithah. Najis itu ada 3. Bentuk-bentuknya najis itu ada 3. Anwa'un najasati, bentuk-bentuknya najis itu ada 3, atau pembagian najis itu ada 3, yaitu mughalladah, mukhaffafah, wa mutawassithah. Najis itu ada kalanya najis mughalladah, najis berat, ada kalanya mukhaffafah, yaitu najis yang ringan, wa mutawassithah, ada kalanya najis di antara mughalladah sama mukhaffaf atau tengah-tengah.
Al-mughalladatu utawi najis mughalladah iku najasatul kalbi, najise asu, wal khinziri lan najise celeng, wa far'i lan peranaane, wa far'i ahadihima lan peranaane salah suwijine karone. Apa karone? Yaitu kalbi sama khinzir. Wal mukhaffafatu lan utawi najis mukhaffafah iku baulus sabiyyi, iku uyuwe bocah lanang cilik, uyuwe bocah cilik kang lanang ngono kene. Alladzi lam yata'am, kang durung mangan sapa sobi ghairul labani, kejaba ASI atau air susu ibu. Walam yablughil haulaini lan durung temeka umur 2 tahun. Wal mutawassitatu lan utawi najis kang nomor 3, pembagian najis yang nomor 3, yaitu al mutawassitatu utawi najis mutawassithah iku sairin najasati sekabehane pira-pira najis. Wis perhatikan. Pembagian najis itu ada 3. Yang pertama mughalladah, wa mukhaffafah, wa mutawassithah. Yang dinamakan najis mughalladah, al-mughalladatu, adapun najis mughalladah najasatul kalbi, najisnya kan anjing, wal khinzir lan celeng. Seandainya wa far'i ahadihima, dan peranakan atau anak dari keduanya. Yang termasuk najis mughalladah itu seandainya kita ini digigit oleh anjing, dijilati oleh anjing, atau kita ini memegang anjing, maka itu yang kita gunakan untuk memegang atau digigit oleh anjing atau dijilat oleh anjing itu terkena najis. Karena anjing itu bentuk apapun itu anjing itu najis, sama khinzir itu. Maka ketika kena air liurnya, terkena gigitannya, terkena kita memegang-megangnya, itu juga najis. Yang kedua yaitu, atau sebelum yang kedua, salah satu dari anjing atau khinzir ini melahirkan, yaitu mungkin ada peranakan sapi kawin dengan atau dikawinkan dengan anjing. Ketika sapi itu melahirkan, maka sapi itu melahirkan anaknya anjing. Kepalanya seperti anjing, tapi belakangnya seperti sapi. Maka itu juga najis. Atau kambing kawin dengan khinzir atau babi. Ketika sudah melahirkan si babi itu sendiri, bentuknya itu seperti kambing tapi kepalanya seperti babi, itu juga najis. Pokok yang dikeluarkan dari anjing sama babi ini, baik itu dari hewan yang suci, maka tetap dihukumi najis. Seandainya kita terkena seperti itu, maka harus disucikan. Nanti caranya ada, itu bab selanjutnya. Wal mukhaffafatu, yang dinamakan najis mukhaffafah itu adalah baulus sobi, air kencingnya anak kecil yang belum makan apapun kecuali cuma minum air susu ibu, maka itu
baulnya atau air kencingnya itu termasuk najis mukhaffafah. Maksudnya najis mukhaffafah itu apa? Najis yang ringan. Berbeda dengan najis mughalladah tadi. Syaratnya di sini mukhaffafah atau anak kecil tadi itu lam yat'am ghairal labanin wa lam yablughil haulaini. Itu tidak makan sesuatu kecuali air susu ibu dan belum mencapai 2 tahun. Maka ini termasuk najis mukhaffafah. Syaratnya dinisobi, bukan sobia. Kalau perempuan itu bukan termasuk najis mukhaffafah, tapi najis mutawassithah, yaitu air kencingnya anak perempuan kecil, walaupun itu cuma makan air susu ibu aja, itu tetap hukumnya adalah najisnya bukan mukhaffafah tapi mutawassithah, termasuk kencingnya itu sama dengan orang yang sudah besar, yang sudah umur 8 tahun, 9 tahun. Itu anak perempuan walaupun masih kecil, hukum air kencingnya itu sama dengan orang sudah besar, sehingga bukan termasuk mukhaffafah, tapi di sini adalah mutawassithah, seperti baulinya atau air kencingnya orang yang sudah besar. Itu kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki, maka laki-laki itu ketika masih kecil, belum umur 2 tahun dan masih makan yaitu air susunya ibu, tidak makan yang lainnya, maka air kencingnya itu termasuk mukhaffafah. Wal mutawassithatu lan utawi najis mutawassithah iku sairun najasati sekabehane pira-pira najis. Berarti yang selain dari 2 tadi, yaitu selain dari mughalladah yang disebutkan sama mukhaffafah yang disebutkan tadi. Kalau mughalladah itu karena anjing sama khinzir, tapi kalau mukhaffafah itu baulus sobi, yaitu air kencingnya anak laki-laki yang masih kecil, belum berumur 2 tahun dan masih makannya itu yaitu air susunya ibunya, maka semuanya dinamakan najis mutawassithah. Najis mutawassithah itu seperti apa? Seperti air kencingnya orang sudah dewasa, umur lebih dari 2 tahun, baik laki-laki atau perempuan. Kotorannya orang itu juga termasuk najis dan lain sebagainya. Pokok selain dari 2 tadi itu maka dinamakan najis mutawassithah. Ya. Saya ulangi lagi, anwa'un najasati, pembagian najis itu ada 3. Yang pertama mughalladah, yang kedua mukhaffafah, yang ketiga mutawassithah. Mughalladah itu najis yang berat, mukhaffafah najis yang ringan, wa mutawassithah najis di antara mughalladah sama mukhaffafah, yaitu najis tengah-tengah. Ya mughalladah itu dikarenakan terkena anjing sama babi, maka jilatan atau air liurnya yang mengenai seseorang, maka itu menjadi najis. Atau peranakan dari keduanya, seandainya tadi yang saya sebutkan yaitu kalbun kawin dengan barang yang suci atau hewan suci, keluarnya itu tetap dihukumi najis. Wal mukhaffafa yang ketiga yaitu najis mukhaffafah, baulus sobi tadi. Yang terakhir yaitu wal mutawassithatu. Wal mukhaffafa, yang mukhaffaf tadi adalah air kencingnya anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan masih nyusu atau tetek kepada ibunya dan tidak makan yang lain-lain. Wal mutawassithatu sairun najasati, kalau mutawassithah itu seluruh najis selain dari 2 tadi dihukumi mutawassithah. Ini sekarang penjelasan untuk bagaimana caranya. Fasulun utawi swijine fasal al mughalladatu utawi najis mughalladah, tadhuru iku bisa suci, bisa menjadi suci, bisa ba'i ghuslatin kelawan 7 basuhan, ba'da izalati ainiha sausi ngilangi bentuke najis mughalladah. Ihdahuna utawi salah sijine 7 biturobin kelawan debu.
Najis mughalladhah itu cara hilangkannya yaitu tadhuru bisam'in, bisa menjadi suci, bisa bighusalatin, dengan basuhan 7 kali. Bada izalati ainiha, setelah dari 7 kali itu salah satu dari 7 kali itu setelah dihilangkan, mungkin 6 kali itu dengan basuhan dibersihkan. Setelah hilang ainiyahnya atau bentuknya najis tadi, air liurannya, atau setelah digigit itu nanti dibersihkan. Setelah hilang ainiyahnya, karena hukum najis itu ada 2, ada ainiyah sama hukmiyah. Ainiyah itu masih ada bentuknya, tapi kalau hukmiyah itu masih najis tapi bentuknya sudah tidak ada, tapi statusnya masih najis. Nah, al-mughalladhatu itu bisa menjadi suci dengan cara dibasuh 7 kali. 7 kali itu salah satunya dengan debu, dan debu itu dicampur dengan air. Campur dengan air berarti 7 dari 7 basuhan itu salah satunya dicampur dengan debu. Tapi syaratnya itu dihilangkan dulu ainiyahnya, yaitu bentuknya, baru dibasuh 7 kali. Cara menghilangkan najis mukhaffafah. Wal mukhaffafatu tadhuru bi rasyil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati ainiha. Wal mukhaffafatu utawi najis mukhaffafah tadhuru iku bisa suci bi rasyil ma'i kelawan cipratane banyu, 'alaiha ing atase najis mukhaffafah, ma'al ghalabati sartane bangetaken, wa izalati ainiha lan sartane ngilangi bentuke najis mukhaffafah. Maksudnya kalau mukhaffafah, najis mukhaffafah itu dikarenakan air kencingnya bayi yang belum berumur 2 tahun dan masih menyusu atau belum makan sesuatu yang lain. Seandainya kencing di baju kita, atau kencing di tempat tidur yang masih suci, atau kencing di sajadah, maka cara menghilangkannya sajadah atau baju kita itu tidak usah untuk dibasuh seperti halayaknya kita menyucikan baju kita ini, tapi cuma diciprati dengan air. Kita ambil air yang suci, ketika ambil air suci diciprati aja dengan percikan, itu sudah menjadi suci. Diperciki dengan air saja sehingga menjadi suci. Cuma seperti itu cara membersihkannya. Makanya wal mukhaffafatu, najis mukhaffafah tadhuru bisa suci birosil ma'i dengan percikan air, 'alaiha terhadap mukhaffafah tadi, atau najis mukhaffafah berupa baulnya anak kecil, ma'al ghalabati dengan cara dipercikan, wa izalatin ainiha dan menghilangkan bentuknya dihilangkan, atau bentuknya hilang diciprati, itu sudah menjadi suci. Wal mutawassitatu utawi najis mutawassito tangqasimu iku tendum ala kismaini ing atasi rong duman. Ainiyatun suwijine iku najis ainiyah, wa hukmiyah lan najis hukmiyah. Ainiyah itu berupa bentuk, walau hukmiyah itu hukumnya saja. Najis itu dibagi menjadi 2, mutawasito. Najis mutawasito itu dibagi menjadi 2 lagi, macam atau 2 macam. Ada kalanya yaitu ainiyah, ada kalanya hukmiyah. Kalau ainiyah pasti najis, kalau hukmiyah itu enggak ketahuan najisnya, tapi dihukumi tetap najis. Mungkin seperti sarung dipakai oleh seseorang, setelah itu ada sebelumnya orang yang memakai ini kencing mungkin enggak cebok, sehingga sarungnya najis.
Ketika saya melihat pada orang yang memakai sarung itu kayak suci, tapi sebetulnya najis, maka itu dihukumi hukmiyah karena najisnya nggak kelihatan, tapi statusnya tetap najis karena kencing nggak cebok. Tapi kalau yang ainiyah ini bentuknya aja, mungkin kotoran hewan nemplek atau anak kecil pipis, yang perempuan pipis di baju kita. Setelah kering kan nggak kelihatan, itu namanya hukmiyah. Tapi masih kelihatan, itu namanya ainiyah. Bentuknya itu namanya ainiyah. Kalau sudah nggak ada bentuknya tapi statusnya masih najis, itu namanya hukmiyah. Wal ainiyatu utawi najis bangsa ainun atau ainiyah allati kang laha kedue najis apa launun yaitu warna, waraihun lan ambu, wa ta'mun lan rasa. Fala buddha mongko ora kena ora atau wajib min izalati launiha, saking ngilangake warnane najis, waraihiha lan ambune najis, wa ta'miha lan rasane najis. Najis ainiyah ini, wal ainiyah, najis ainiyah allati yang laha, dari najis ainiyah itu mempunyai launun yaitu warna, warihun yaitu bau, wa ta'mun lan rasa. Maka ainiyah ini masih kelihatan. Ketika kelihatan itu secara otomatis warna, bau, rasanya itu masih ada. Maka wajib min izalati launia, menghilangkan najis itu, warihiha wa ta'miha, bau dan rasanya. Nah, ini najis ainiyah itu adalah najis karena ada bentuk, rasa dan bau, itu ainiyah. Yang kedua, wal hukmiyatu utawi najis bangsa hukmiyah, hukumnya saja, allati iku najis laulana kang ora ono wernone, wala riha lan ora ono ambune, wala ta'ma lan ora ono rasane. Yakfika mongko cukup ing sira jariyul ma'i alaiha, apa ngilangaken utawa ngilekake banyu alaiha ngatasi najis. Seandainya di sini terkena yang namanya kotoran, ada rasa, ada bau, ada warna, maka itu namanya hukum najisnya hukum ainiyah. Ketika ini bisa menjadi hukmiyah, maka harus dihilangkan semuanya sampai warna, bau, rasa itu hilang, maka statusnya tetap najis. Lah ketika itu sudah menjadi najis hukmiyah karena rasa, bau dan warna itu sudah hilang, cara membersihkannya yaitu dengan cara jariyul ma'i alaiha, yaitu mengalirkan air terhadap najis itu. Setelah dibasuh dengan air, mungkin dikerocoki gini, setelah itu mengalir ke bawah, itu sudah dihukumi suci. Itu cara menghilangkan najis hukmiyah. Nah, sehingga untuk apa ini? Untuk pembagian najis itu ada 3, mughalladhah, mukhaffafah, sama mutawassithah. Dari mutawassithah ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ainiyah sama hukmiyah. Yang ainiyah itu masih ada bentuknya. Bentuk itu berupa apa? Launun yaitu warna, warihun atau bau, wa ta'mun dan rasa. Tapi najis yang kedua hukmiyah yaitu najis yang hukumnya saja, tapi bentuk sama rasa itu tidak ada. Itu namanya najis hukmiyah. Statusnya sama, yaitu najis. Ketika menjadi hukmiyah, maka najis itu cuma dijarril
ma'i 'alaiha, dialirkan air. Maka cara untuk menghilangkan itu kan cuma seandainya kita ini bajunya ini masih bersih, ketika masih bersih terkena najis, maka dialiri dengan air, kita suci. Atau mungkin disucikan lagi, nggak usah disabun, mungkin karena masih bersih, berarti digerojok dengan air. Kalau sudah mengalir, maka dihukumi suci. Ini kesimpulannya untuk malam hari ini. Najis itu bisa menjadi suci, itu ada 3 najis. Yang pertama khomer. Khomer itu bisa menjadi suci dikarenakan berubah sendirinya. Yang kedua, bangkai, kulitnya bangkai itu bisa menjadi suci ketika itu disamak. Yang ketiga, hewan yang keluar dari bangkai, asalkan itu keluarnya bukan karena bawaan dari hayawan yang lain, maka itu juga menjadi suci. Pembagian lagi, saya ulangi, pembagian najis itu ada 3, yaitu mughalladha, mukhaffafa, dan mutawassito. Dari mughalladha itu najis yang dikarenakan anjing sama babi. Cara menghilangkannya yaitu dibasuh dengan cara 7 kali basuhan, salah satunya dengan debu. Airnya dicampur dengan debu. Yang mutawassit, yang kedua yaitu mukhaffafah. Mukhaffaf ini adalah najis karena terkena air kencingnya anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan masih netek atau menyusu pada ibunya karena belum makan sesuatu apapun kecuali susu itu, maka itu cara membersihkannya dengan cara diperciki dengan air. Diperciki dengan air. Yang ketiga yaitu najis mutawassithah, yaitu najis di antara mughalladha sama mukhaffafah, yaitu seluruh najis selain dari keduanya itu adalah najis mutawassithah. Cara membersihkannya untuk mutawassithah ini adalah ada 2, karena mutawassithah itu ada 2 macam, ainiyah sama hukmiyah. Cara membersihkannya, ainiyah dihilangkan dulu. Setelah ainiyahnya, ainiyah itu apa? Warna najis, bau najis, rasa najis itu dihilangkan, sehingga ketika sudah dihilangkan menjadi hukum hukmiyah, tapi statusnya tetap najis, sehingga untuk bisa menjadi suci, cara mensucikannya dialiri dengan air suci. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan barokah manfaat pertemuan ini, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, bagi kegiatan kita, bagi kehidupan kita, sehingga hidup di dunia ini menjadi orang yang bisa menjalankan syariat yang diajarkan ulama-ulama dan diajarkan para kiai-kiai kita, guru-guru kita yang bersumber dari Rasulullah SAW dan bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi manusia kita ini benar kita melakukan, lebih-lebih nanti mudah-mudahan di sisi Allah kita ini melakukan ibadah sesuai dengan aturan syariat yang ada. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.